Bayangkan sebuah pagi di mana kamu terbangun, meraih ponselmu, dan menyadari tidak ada satupun notifikasi yang masuk. Kamu mencoba membuka media sosial, memeriksa berita, atau mengirim pesan singkat. Tetapi layar ponselmu hanya menampilkan lingkaran berputar tanpa akhir. Kamu mengira ini hanyalah gangguan wifi rumah biasa, sampai akhirnya kamu melangkah keluar rumah dan menyadari bahwa tetanggamu, kantormu, dan seluruh orang di kotamu mengalami hal yang sama. Internet di seluruh dunia mati total, bukan hanya 1 jam, bukan 1 hari, melainkan 1 minggu penuh. Apa yang awalnya terasa seperti hari libur digital yang tenang, dalam hitungan jam akan berubah menjadi salah satu ujian terbesar dalam sejarah peradaban modern manusia. Mari kita refleksikan realita yang kita hadapi saat ini. Kita hidup di era di mana internet bukan lagi sekadar alat untuk mencari hiburan atau mengobrol. Internet telah menjadi sistem saraf digital bagi planet bumi, mulai dari urusan sepele seperti memesan makanan dan navigasi jalan, hingga hal krusial seperti sistem perbankan, distribusi listrik, logistik pangan, hingga kontrol lalu lintas udara, semuanya bergantung pada satu jaringan tak kasat mata ini. Masalahnya, mayoritas dari kita saat ini terlalu meremehkan ketergantungan ini. Kita hidup dengan ilusi bahwa dunia fisik kita akan tetap berjalan normal jika dunia digital mati. Padahal, kita tidak memiliki rencana cadangan jika sewaktu-waktu infrastruktur rapuh ini mengalami kegagalan sistem global. Pertanyaan besarnya, seberapa siap kita bertahan hidup ketika kenyamanan modern ini dicabut dalam sekejap? Ketakutan akan lumpuhnya internet seringkali dianggap sepele, seolah-olah kita hanya akan bosan karena tidak bisa menonton video atau bermain game. Namun, jika kita membedah efek domino yang terjadi pada struktur ekonomi, logistik, dan psikologi sosial dari hari ke hari selama 1 minggu, kita akan menyadari betapa mengerikannya skenario ini. Hari ini, kita akan membahasnya secara utuh tentang bagaimana dunia akan berubah jika internet mati selama 7 hari ke depan. Efek domino kiamat digital dari hari ke hari. Mari kita masuk ke inti simulasinya. Kita harus melihat bagaimana waktu berjalan ketika internet mati, karena dampaknya akan terakumulasi secara eksponensial. Pada 24 jam pertama, dampak langsung akan memukul sektor ekonomi dan transportasi. Bursa saham global akan langsung membeku karena semua transaksi perdagangan modern menggunakan algoritma digital berkecepatan tinggi. Di bandara-bandara seluruh dunia, ribuan penerbangan akan langsung dibatalkan karena sistem navigasi, manifest penumpang, dan koordinasi radar internasional lumpuh. Orang-orang di jalanan akan mulai panik karena aplikasi navigasi mati, dan yang paling kritis, kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital tidak bisa digunakan sama sekali. Transaksi ekonomi lumpuh seketika, dan orang-orang yang tidak memegang uang tunai akan mulai kesulitan membeli kebutuhan dasar mereka. Memasuki hari ketiga hingga kelima, situasinya akan bergeser dari kekacauan ekonomi menjadi krisis logistik dan kemanusiaan. Toko swalayan dan jaringan retail modern menggunakan sistem persediaan berbasis internet untuk memesan pasokan makanan dari gudang pusat. Ketika internet mati, rantai pasok ini putus. Truk-truk logistik tidak tahu kemana harus mengirim barang karena sistem manajemen inventaris mereka tidak bisa diakses. Kelangkaan bahan pangan dan air minum mulai terjadi di kota-kota besar. Di sisi lain, sektor kesehatan akan mengalami tekanan luar biasa. Rumah sakit kehilangan akses ke rekam medis digital pasien. Koordinasi ambulans terganggu, dan alat-alat medis canggih yang membutuhkan sinkronisasi data cloud tidak dapat berfungsi maksimal. Di titik ini,
kepanikan massal panic buying akan mulai menyebar ke seluruh dunia. Pada hari ke-6 dan ke-7, kita akan melihat dampak psikologis dan sosial yang mendalam pada diri manusia. Selama ini, internet bertindak sebagai katup pelepas stres massal melalui hiburan dan komunikasi. Ketika katup itu ditutup, ditambah dengan kelangkaan barang dan ketidakpastian informasi karena kantor berita tidak bisa mempublikasikan berita baru, tingkat kecemasan masyarakat akan meledak. Rumor dan hoaks dari mulut ke mulut akan menyebar lebih cepat daripada api, memicu potensi penjarahan di beberapa tempat. Pemerintah harus mengerahkan kekuatan militer dan kepolisian hanya untuk menjaga ketertiban umum di jalanan. 1 minggu tanpa internet akan membuktikan betapa tipisnya batas antara peradaban modern yang teratur dengan kekacauan massal. Hanya karena hilangnya konektivitas digital, melihat betapa rapuhnya tatanan dunia kita terhadap ketergantungan internet. Kita tidak boleh hanya pasrah dan berharap hal ini tidak pernah terjadi. Skenario ini bisa saja dipicu oleh badai matahari ekstrim yang merusak satelit, serangan siber skala global, atau kerusakan fisik pada kabel internet bawah laut. Solusi nyata agar peradaban kita tidak langsung runtuh terletak pada persiapan protokol cadangan yang matang, baik di tingkat global maupun individu. Langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah dan industri adalah membangun infrastruktur jaringan desentralisasi. Kita tidak boleh menggantungkan seluruh sistem komunikasi pada server pusat yang terpusat. Pemerintah harus berinvestasi pada sistem komunikasi gelombang radio analog dan jaringan lokal independen yang bisa langsung diaktifkan di tingkat kota atau daerah jika jaringan global terputus. Sistem ini harus mampu menjamin bahwa komunikasi darurat antara rumah sakit, pemadam kebakaran, dan kepolisian tetap berjalan terlepas dari status internet global. Langkah kedua adalah retensi sistem fisik dan manual di sektor vital, dunia perbankan, logistik pangan, dan penyediaan energi wajib memiliki sistem pencatatan offline yang diperbarui secara berkala. Perusahaan logistik harus melatih staf mereka untuk melakukan manajemen inventaris secara manual, menggunakan kertas dan komunikasi radio. Kita harus berhenti mendigitalisasi 100% sistem hajat hidup orang banyak tanpa menyediakan jalur manual sebagai ban serep jika sistem digital tersebut meledak. Langkah ketiga untuk kita sebagai individu adalah mempersiapkan analog survival kit di rumah. Secara konkret, mulailah membiasakan diri untuk selalu menyimpan sebagian uang tunai di rumah untuk kebutuhan darurat, medis atau pangan. Jika mesin ATM dan QRIS mati, simpan nomor telepon penting keluarga dalam bentuk buku fisik. Sediakan radio portabel bertenaga baterai atau dinamo untuk mendengarkan siaran darurat dari pemerintah dan buat kesepakatan titik temu fisik dengan keluarga jika komunikasi ponsel hilang total. Langkah kecil ini akan menyelamatkan mental dan keselamatanmu di tengah kepanikan massal. Teman-teman, simulasi 1 minggu tanpa internet ini bukanlah ajakan untuk membenci teknologi atau menjadi paranoid. Skenario ini adalah sebuah refleksi mendalam, sebuah cermin yang memperlihatkan betapa hebatnya teknologi yang telah kita bangun, sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya diri kita di hadapannya. Internet adalah penemuan luar biasa yang menyatukan manusia. Namun, kita tidak boleh membiarkan alat ini melemahkan insting bertahan hidup alami kita. Jika suatu hari nanti internet benar-benar mati selama 1 minggu, itu mungkin akan menjadi minggu yang penuh cobaan berat. Namun, di sisi lain, itu juga bisa menjadi momen di mana kita kembali saling memandang wajah satu sama lain, mengetuk pintu tetangga untuk saling membantu, dan menyadari kembali esensi hubungan manusia yang nyata tanpa sekat layar kaca.
Teknologi harus memperkuat kemanusiaan kita, bukan menggantikannya. Bagaimana pendapat kamu sendiri setelah mendengar simulasi ini? Apa hal pertama yang akan kamu lakukan jika besok pagi internet di seluruh dunia mendadak mati total? Tuliskan skenario versimu atau persiapan apa yang sudah kamu punya di kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai pembahasan yang mendalam, terstruktur, dan mengalir seperti ini tentang simulasi masa depan, sains, dan ketahanan peradaban, pastikan kamu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Dan berikan like pada video ini. Bagikan juga video ini ke grup keluarga atau teman-temanmu agar kita semua bisa mulai membangun kesadaran bersama. Terima kasih banyak sudah menonton dengan setia hingga menit terakhir. Tetap bersiap, jaga resiliensimu, dan sampai jumpa di video berikutnya.